Seorang muslim yang mampu memperbanyak daripada hajinya. Nah, yang disuruhnya memang disuruh untuk memperbanyak al-istighfar min haji, memperbanyak daripada ibadah hajinya. Nah, itu. Bagi yang mampu tadi, menekan mampu kada kawan ya. Lima fihi min at-ta'zim li hurumatillah. Karena pada sesuatu padanya itu min at-ta'zim, daripada membesarkan bagi kehormatan Allah Subhanahu wa taala, ya, di hurumatillah, membesarkan bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sya'airihi, dan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, allati ta'zimuha min taqwal qulub, yang mana membesarkan syiar-syiar Allah itu termasuk sepaling takwa, ya Pak. Min taqwal qulub, paling bertakwa sudah, karena orang itu mensiarkan agama Allah, ya. Nabi Nasrul Azim, dan kemudian kenapa bagi orang muslim itu disuruh memperbanyak, artinya dirajaki pulang haji. Kenapa? Alasan berikutnya, lima bihi min al-fadlil azim, karena padanya itu ada kelebihan, ada karunia yang sangat besar, ada pahala yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi warada bil akhbar, mana sudah datang padanya akhbar, terjadikan dari hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul jihad al-hajj. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad adalah haji di situ. Ya, buyur. Haji itu kan buyur. Tenaga harus fit. Ya, apalagi kan ada syarat di mana tuh yang di Padang Arafah, ya. Di Padang Arafah itu panas banget. Apalagi kalau musim panas, musim ya kita tuh panas banget. Pernah tahu pengisah dulu untuk semua, jadi kan tahu akan bisa beliau kenyataannya aku kan tahu. Cuma ya kawan, biasanya yang ngacak pulang haji itu pas saat musim itu yang panas banget, panas banget. Apa nih kita baju dingin itu akan mati itu kadang-kadang ada panas serta bajunya. Jadi kita mohon maaf, aku basuh baju yang kada panas nih, panas bajunya, rocok di sini. Di bawah sini aku basuh, panas bajunya. Saking panasnya wajahnya saat itu, tahun berapa itu kali. Muka gue basuh kadang-kadang gini, nah gitu lah. Ini pas musim panas tuh. Nah di Padang Arafah kan, pokoknya panas juga kan saat itu ya, di Padang Arafah. Jadi harus punya fit, tenaga itu ya, tenaga yang kuat. Nah gitu tuh, ada lama ibarat bibirnya, pokoknya pecah-pecah itu kan. Soal pernah di mana tuh, di Madinah kan saya. Dan kawan juga kan di sana sudah haji ya. Sandal capal tuh kan eswasal tuh, nah itu merempeh itu lebih berjajan. Pada lawas berjalan tuh tipis kan sebenarnya, tipis. Jadi kita tahan berapa tahun tuh sandal capalnya ini, sandal jepit tuh awas lu tahan, tapi ini kadang berapa kalinya tuh berjajan berjalan. Nah ibaratnya berganti bulan, karena tipis, menipis gitu kan, kayak meleleh depannya habis menipis karena panas tadi. Nah ya, itu di sana nang pengalaman aja ya Pak, nang bisa, nah mulanya kada biasa kita di sana, karena kada biasa kan ke sana, jadi kada bisa nih bagi sana tentang di sana ya, tahu meter materinya aja, tapi kalau prakteknya kada pernah ke sana gitu. Nah itu. Nah kalau di mana tuh, kalau di Yaman kalau musim dingin beda lagi kan, nah itu bedanya panas dingin tuh beda. Kalau kita mau kopi, kita kawan tuh mau kopi, nah hanya sengaja dingin dan biar panas nih banyak kurang bajunya. Sudah kan kalau kopi yang ada tahu sedikit, lagi sedikit. Nah kalau musim dingin sana. Nah beda musimnya, dingin banget kalau panas banget, kalau dingin banget. Yang kita di sini kalau panasnya kan panas banget,
Kalau dingin pun sudah dingin batal juga. Nah itu namanya ya Allah. Terus singgihan satu teman udah istirahat. Habis. Tuh. Nah itu tadi. Itu yang kedua ya, alasan kedua karena artinya orang yang melaksanakan ibadah haji itu memiliki kelebihan yang sangat besar dan sungguh datang dari Nabi Muhammad SAW ya Rasulullah sebagai afdal jihad adalah al-haji. Nah, sebagai jihad yang sebagai afdal jihad adalah melaksanakan ibadah haji tadi. Maqala alaihi salam dan bersabda lagi Rasulullah SAW, innal hajja yahduru ma qablahu ad-dunubi. Ujar Siddiq bahwasanya haji itu meruntuhkan ya, meruntuhkan sesuatu yang sebelumnya, maksudnya terkhianat dunubi daripada dosa. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji itu meruntuhkan, menghancurkan, menghilangkan dosa-dosa yang sebelum kita berangkat haji tadi. Nah, itu artinya dosa-dosa kecil kan, dan dosa besar. Kalau dosa besar itu ya taubat namanya, menghilangkannya. Tapi kalau dosa-dosa kecil bisa dihapus dengan ibadah, bisa dihapus dengan artinya perbuatan kebaikan. Nah, terus jangan sampai kata-kata. Hanya dosa karena perasaan, dosa karena perasaan, dosa karena kita sangka, dosa karena kita hanya rasakan, yang artinya dikira ada apa, ya dikira ada dosa, sebenarnya dosa yang benar kita nih dosa kita ada ketahui. Hati tergelitiknya itu dengan orang sudah dosa itu tergelitik dengan baik ya kan, sudah dosa itu kan dosa kecil, apalagi sampai mungkinah, nah itu kan itu dosa besar itu tergelitik di hati aja nang kada baik di dalam orang ya kan, apalagi dengan artinya orang biasa itu kan kita tergelitik sudah berdosa kita, apalagi dengan guru misalnya, dengan ulama misalnya kan, nanti kita juga tergelitik nang kada baik. Nah tentu usaha sudah berikan di hati sedangkan hati kita sudah rigat kan, bagaimana Allah maha takrikan di hati kita gara-gara kita hati kita tadi kada dijaga. Nah setitik habis titiknya putihnya kalau pulang menitiki gimana kan ibaratnya hati selama baik ya kan, dosa kita boleh terus sampai hari titik dimalakan. Nah jangan mudah antak nokta titik hitam di hatinya, titik hari-hari gak bisa titik itu sabar ya Allah, titik itu pokoknya ujung. Tapi karena tancap kirang jualai kirang ada lagi putihnya, mana aja mereka putihnya anak pengen tinggi pada pulang nih hatinya seperti katanya kada dua ya jangan kata titik hati situ pulang artinya betapa tebal hitamnya. Nah titik punya titik itu gitu ya, hati gara-gara kita kada bisa menjaga hati. Apalagi kita terhadap guru kita, terhadap ulama orang tua kita misalnya. Saat kecil kita diurus orang tua kita, ya Allah. Nah, diurus sendiri kada tahu tentang diri sendiri itu kada tahu. Yang penting anak sehat. Yang penting anak artinya anak kan yang diutamakannya Allah. Kalau dari atau apa kada tahu bahwa bisnis orang ini kada tahu. Yang penting anak baik ibaratnya, ya makan, kawan, sejalannya ya Allah. Kita biasanya diuji Allah Ta'ala dalam pikiran kita kayak gitu dengan anak misalnya sabar kan gimana melayani orang tua kita. Nah dibulihkan Allah Ta'ala pulang kita kurang mengurus kuitan kita dari kita dibasmi kuitan daerahnya adalah gigi kuitan pada daya kita aja kan nih bikin berita basuh yang hampir lima kada ada gigi kan. Nah kita kan sudah gagal misalnya kira-kira kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kayak itu bisa kulitan alhamdulillah mulai misalnya kalau saya kita dari bisa kita kada tahu dalam apa kira-kira gigi lah kita basuh sidet. Nah ya di situ tuh ujiannya ya kan bahari kita disuapin makan
Atau misalnya kita nih Twitter hanya sesuatu makan apa anak behirak misalnya, ya, atau bekami 3 kali dulu makan bakso dulu ya bakso mie dulu kulitnya nih ibaratnya, karena bisa lihat terus makan ya pulang nasi terkadang kita saking sibuknya nih kan adalah ini orang tua kita kan ada. Nah sekarang misalnya mau lihat tapi kan ada udah bagus saja. Seandainya kita diuji dengan orang tua kita anaknya kayak itu misalnya kan kalau jempenya misalnya lali ibaratnya misalnya lah mau bilang kemudian kalian kita diuji dengan kayak itu kira-kira kayak apa kita jijik kan di saat kita makannya makan kuitan beheran misalnya contohnya aja Pak ya, dan kadang mau bilang kira-kira apa yang kita lakukan. Nah jadi Allah mau jadi dari sini anak yang seberapa besar kita bakti kita kepada orang tua kita ya. Nah ada kadang kita mengeluh, ada kadang kita hanya merasa berat ya. Kalau kita merasa berat berarti kita termasuk orang yang akan berterima kasih bersyukur kepada kedua orang tua kita ya. Akhirnya alhamdulillah kita lah misalnya nih ini sudah kenyataan padahal artinya itu kritik hati itu biasanya ada internet jahat kayak cuma misalnya nih kuitan kan kawor mama misalnya kalau kuitan kita mama nih di kesannya keluarga beliau kawor misalnya mata nih kawor itu jadi kita rambut mata. Jadi kalau sini anak makan iwak itu mengibit iwak angkat dulu iwak hanya itu mengibit itu maraki maksudnya sebanyak begitu tulang maraki. Jadi jangan anak kan Vietnam bila makan iwak itu terus ya. Nah menyebabnya itu aja karena bagian jangan beda anak makan mengibit iwak itu kan ambil iwaknya itu kan pasti itu terus maraki ambil iwaknya maraki kita ngibit barat itu itu sidik itu diam aja Pak karena saling kan takut gitu. Nah ojek sedih jangan sidik namanya ban tadi yang dalam kuitan dasar bujur jas sedih membadai ulut kan ojek sedih kayak apapun gawe kuitan jangan ditegur karena seorang tanah jadi pas jual aku sampai wahina sih bila makan bila mana gua pas sama mama berhari jadi mereka kayak tawarnya pada sih gara-gara ada sahabat cerita dan hari nak kayak itu. Nah jadi dia sampai wahina jadi dia makin dibuat mengibit karena mau ibit di piringnya karena kelihatan di sini kalau teribit tulang jadi yang kasih itu tadi jadi ibit sini mengambil dagingnya. Nah, jadi di sini jangan diiktiraf kulitan itu di sini. Apalah yang jauh di sini ya, yang diiktiraf apalagi perguruan misalnya jangan diiktiraf di sini. Karena seorang anak merasakan akhirnya tahu sadar bahari. Nah kayak itu maka sebabnya seorang anak dia gara-gara apa? Bermandirkan aja tuh ibaratnya kan. Ibaratnya bertakwa kan sekedar bertakwa aja karena bapak dia bilang makan jadi pasti kayak itu. Makan boleh uangnya ya mengibit memarki menjelaskan menjahaki. Nah jadi jangan nah itu kuitan tuh jangan wali kehitungannya kita itu wali kehitungan. Makanya guru tuh sare bila ada murid sedikit tuh nah sedikit petunjuk jiarah walinya jiarah memang kembali Allah jauh-jauh kesana kembali kuitan di biarkan kuitan kada jiharaku. Nah di sini tuh durhaka di sini tuh kada ada berkahnya sini ziarah itu di sini orang ayah kuitan dulu di sini sudah habis kuitan nah ayah ziarah pada sini anak kesana kembali di sini. Artinya bukan melarang ziarah kan ada artinya kuitan dulu diharaku baik-baik di sini kan. Nah itu di sini atau biasanya tak pulang ziarah biasanya kuitan meninggal ziarah hidup kuitan. Nah kayak itu di sini jangan mentang-mentang banyak duit sih kesana kemari saya kecewa di mana kesana kemari lah terus kuitan ditelantarkan misalnya nah itu nak ada baik
ada beberapa ada dari Allah di situ. Sekalipun gawinya bagus, ziarah. Tetapi karena orang tua ditelantarkan, makanya kita wali dihukuman wali itu di rumah. Nah itu yang kita barakin, itu yang kita jauhi bujur-bujur. Ya, makanya mama dari sekarang itu kerasa sadar kayak apa, merasa kita udah hari lagi harus kayak apa. Jadi seorang imam ragu, ya kan, 5 hari di rumah sakit, ibaratnya merasa hari mau berarti kayak ini. Kita akhirnya dibasuhi, anak makan disulami, dikajari dia di, pokoknya kada jauh memang dari anak, dikajari itu ya dia apa? Anak kita cari, pasti kada jauh dari anak karena mama ditinggalkan, nah sama rasa kita nanti berjuang saat itu. Mama dari ibaratnya lah, karena ada menjauhi itu rasa jangan sampai akhirnya ada apa-apa dengan mamanya jadi parah terus-terusan ibaratnya kayak gitu. Jadi kita bisa merasakan mengulang tuh yang bisa merasakan mana kada ya kita jarinya kan biasa-biasa aja itu namanya itu dosa-dosa besar dosa antara perasaan itu mengintirat karena biasa artinya bahkan Imam Syafi'i aja pernah terintirat tanpa guru di sini hilang hafalan sini. Apalah sini Imam Syafi'i ya di saat guru sini Imam Waqi ya Imam Waqi menerangkan ilmu nanti lah belajaran banyak muridnya belajaran sebenarnya Imam Syafi'i terintirat di hati di hati terintiratnya ada di mulut nih di hati bagaimana Imam Syafi'i andai kata aku yang menjelaskan yang disuruh Nabi jelaskan guru ini tadi maka lebih jelas lagi jadi Imam Syafi'i dari hatinya merasa lebih bisa menjelaskan daripada si guru ibaratnya sekalinya ada lemas jadi lagi apalan sendiri pada tangannya sadar sih ada banyak apalan perlu dihilang kenapa jadi hilang apalan ini lalu sini mengaku kepada guru sini syaitan dan mungkin langsung itu ujar Imam Syafi'i atau mengadukan kepada guru bahwa Imam Waqi dari jahatnya hafalan hilang hafalan. Jadi ujar Imam Waqi jauhi maksiat, jauhi maksiat. Bingungnya Syafi'i, ya. Para syariat target maksiat kalau betul guru tadi daripada berikan maksiat bingung maksiat apa yang sedang dilakukan menjadi Syafi'i bingung sih. Perasaan meninju orang ke dada gitu. Menyimpang orang ke dada menyariki orang ke dada apalagi zalimi orang ke dada jadi musafir ada sadar belum sadar sekalinya kalau sholat iya hanya sadar hatiku tadi tergelitik tergelitik aja hati keluar namanya tidak tanpa keluar nanti merasa lebih hebat daripada gurunya saat itu lalu sini bertobat ini Imam Waqi tahu isi hati murid jadi senyum aja sini berkait tadi jauhi maksiat itu aja karena nikah ini kadang-kadang sini menyindir gitu aja jauhi maksiat itu aja bingung tapi maksiat apa di sini yang dilakukan di sini hanya sadar sekalinya itu tadi bahwasanya apa yang sudah kau lakukan tadi yang iktirat di hatiku tadi adalah perbuatan yang salah itu perbuatan maksiat sebelumnya maksiat hati sini bertobat bermaaf untuk maksudnya hanya terboleh lagi apalan sini itu berarti langsung ya dan itu kalau kita berbuat salah itu pasti ada orang yang ada iya mulai isinya kadang-kadang alih namanya alhamdulillah yang sampai kita termasuk orang nanti lanjut upaya ini mereka azan itu ada langsung dari aja itu langsung ya kan dibuktikan Allah Ta'ala langsung nah ini ibaratnya Allah sengaja mau uji keimanan hambanya tentang kayak apa makanya ada diberi azan langsung itu lalu ini mau merasa jadi tak ada apa-apa lalu ini terus maksiat merasa ada apa-apa lalu ini terus kezaliman ini karena diterangkan langsung azabnya seandainya kayak dari zaman nabi-nabi terdahulu umatnya melakukan sebuah dosa langsung aja turun saat kita juga
sampai kambingnya berdoa langsung, itu kabul langsung doa. Tapi kalau Nabi Muhammad kada mau. Nabi Muhammad ada sisi sebuting senjata pamungkasnya, senjata pamungkas satu buah doa. Ya, seandainya sih digunakan tuh untuk diri sendiri seorang, apa saja tuh, jangan cuma sini karena mau musibah di sini satu buah doa untuk umatku nanti di akhirat. Saking sayangnya sini lawan umat. Saya sini mau doa dari mana? Seluruh alam semesta jadi emas untukmu, ibarat kata jadi emas pada saat sugih Nabi Muhammad. Ya, ibarat kata. Tapi sini kalau sini simpan untuk umat sini nanti di akhirat, untuk menolong umatku nanti. Ya Rasulullah, dan saking sayang Nabi Muhammad lawan kita sebagai umat. وقال عليه الصلاة والسلام bersabda Nabi Rasulullah SAW, "Man hajja falam yarfus, falam yafsuq, kharaja min dhunubihi kayawmi waladatu ummuhu." Ujar Rasulullah, barang siapa yang menunaikan ibadah haji dan tidak berbuat hal yang sia-sia, ialah yang saya khusus perbuatan yang menjadi tanam sia-sia, yang kada baik, yang kada faedahnya, walam yafsuq, ya kan? Dan kadang artinya berbuat kefasikan, kharaja min dhunubihi, keluar daripada dosanya itu kayawmi waladatu ummuhu, seperti seolah-olah hari yang dilahirkan oleh mamanya, ibunya. Jadi orang yang menunaikan ibadah haji, selama ibadah haji kadang menggawi yang sia-sia, kadang menggawi yang hal yang buat kefasikan, dan bukan kefasikan, namun dia Rasulullah sama dengan orang yang lahir, artinya bersih, suci. Nah, itu kelebihannya. Orang asal bujur tadi, selama di sana ibadah jadi gawe, kadang anaknya yang sia-sia dikerjakan, kadang kada baik dikerjakan. Karena dia di sana punya orang sia. Kalau kita raja anak kada baik, langsung balas di situ. Selama kita di sana berjalan orang sia, kada sia-sia lawan namanya. Nah itu. Sia-sia lawan fasik. Hal-hal yang artinya kita mengiktiraf orang, jangan sampai kita biasanya di sana mengiktiraf orang, karena bisa karena kita salah, karena ada yang jahat. Pernah kawan dia begitu pas di Makkah jalan, sekalinya ada orang apa nih kita itu tercelupuk Pak. Nah, tercelupuk. Ya kan, ketawa aja. Soalnya seorangnya tercelupuk. Di baratnya kan. Jadi kada tahu kita nantinya. Dan tertawa itu melihat orang tercelupuk, tertawa kita ya kan, soalnya kada tahu seorangnya tercelupuk. Nah, kita di sana kita langsung balasannya. Jadi kalau kita lihat orang yang aneh-aneh, ya kan biar aja. Biasa tenang hati, jangan sampai tertandir, biasa hati itu tenang. Ya kan, kalau sangat baik aja ibaratnya. Karena di sana kan macam-macam orang tuh. Ada yang kayak ini orangnya, ada yang kayak itu, ada yang kayak ini sifatnya, ada yang kayak itu, macam-macam kan. Jadi itu kalau lihat keadaan orang, kelakuan orang di sana itu, jangan sampai hati kita berkritik ibaratnya. Apalagi sampai ditirat kan. Jadi tenang biasakan hati kita tenang, yang sampai artinya timbul di hati kita itu kritik yang kada baik. Karena bisa-bisa kita seorang kadang-kadang kada enak ya apa dia bagi saya kita ketujuh dengan kisah orang itu beda kawan. Kisah kita pengalaman di sana kayak apa. Jadi artinya itu tahu kita suasana di sana meskipun belum pulang. Jadi tahu ya. Oh di sini kayak gini. Banyak kita takut ya, karena kita kadang biasa di situ. Misalnya kamu kayak apa, datangnya, bertakutnya kayak dari di sana. Jadi ada pengalaman juga. Meskipun hanya dulu pernah ke sana. Warraf Rasulullah syai'ani jami'an yang takut wa katan qabiha.
jahat, yang jelek fobia, yang jelek ini lepas itu tanda-tanda. Jadi mau berpandir Krishna jangan nanti kita tuh jangan aneh-aneh pandiran ibaratnya, jangan kada baik ya ibaratnya pandiran. Nah itu ya kan, itu arti lepas dan sosok tadi. Wa qala alaihi salatu wassalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umrah ila al-umrah kasatan ma bainahuma wal hajj al-mabrur laysa lahu jazaa illa jannah. Wa Rasulullah umrah ke umrah yang berikutnya itu disebut kafaratan lima bainahuma, menjadikan kafarat di sesuatu dosa di antara keduanya. Jadi antara umrah pertama dan kedua di antaranya itu menjadi kafarat, ya, menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Nah, kafarat. Dan bermula haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu laisa lahu jazaa, tidak ada bagian balasan illa jannah, kecuali surga. Jadi ciri-ciri orang haji mabrur itu bilanya boleh boleh ke tanah air itu bagus jauhnya, ibadah bertambah rajin ya. Mana nih ibaratnya ke tempat-tempat yang diridai Allah rajin tulang ya, ke masjid, ke majelis rajin tulang apa, karena efek cerita daripada haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila yang haji datang ke balik nih ke kampung, tapi tantapannya nanti lain malah bertambah lagi ibaratnya. Nah, itu karena mabrur patut karena haji yang ditolak oleh Allah. Ya, apakah gara-garanya itu ya kebiasaan kita di sini tuh jangan dibawa ke sana. Saat di sini lah di kampung ibaratnya ya, jangan coba-coba kita bawa ke sana. Nah, itu artinya di sana kita khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita ya kan. Sudah tentunya ibadah haji ayo jalan-jalan sehari-hari ya. Jadi setelah haji itu ya kan, setelah melaksanakan haji fokus saja ke situ. Pada saat pikirkan nak beli ini, nak beli itu ya ya kan. Kadang ibu-ibu ya kan. Satu kerat. Anda sudah belum pulang, jadi pesawat sudah berkisar. Berapa kita ke sana jadi. Ayo di pesawat berangkat nih bulan lagi sampai di Malang sudah keluar pandiran. Berapa kita jadi. Nah itu ya, artinya pikiran sudah kecampur sudah di kita. Antara dunia dengan akhirat kecampur sudah. Nah itu Anak belanja. jadi tidak ada batasan bagi haji yang mabrur itu terpenuhi surganya sini. Allah Subhanahu wa taala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birrul haji it'amu ta'am. Ya. Kebaikan haji itu diantaranya birrul haji. It'amu ta'am, memberikan makan. Walai kalam dan perkataan. Jadi artinya di antara kebaikan adalah haji itu ialah artinya dampaknya kebaikan haji dampaknya itu ta'al orangnya itu maksudnya tunjuk bersedekah berkulit, tunjuk bersedekah orangnya. Nah itu dampaknya efeknya habis setelah haji tadi kalau haji itu mabrur maka itu disebut birrul haji, anggaran haji dengan baik setelah dia kembali ke tanah airnya, ke kampungnya, ialah ketujuh bersedekah. Kemudian walai kalam, lembut perkataannya. Ya, jadi sopan orangnya, yang sebelum haji ke pasar orangnya, ya udah ibadah haji nyaman, katakan kawannya lah lembut, bukan dia ubah senang kawannya pula, yang senang keluarga, senang anak ini misalnya, biasanya abah menyarikan dia. Ya, datang haji, lembutnya beban dia mana saya mana, ya berani ada menjadikan kalau saya sedikit anak lampau ya mana, abah berarti sangat tangan. Nah itu datang haji, lembut beban dia ada berarti terus itu, yang mulai sadar nih, yang mulai sedikit sadar. Jadi birrul haji it'am
ta'amu ta'am wa dainun kadam. Itu ciri-cirinya adalah orang terariknya haji yang baik, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia kembali, orang tersebut bersedekah dan perkataannya lembut. Wa qala ala subhanahu wa ta'ala al-hajjaj wal 'umar wa fadallah insa'atu wa 'inda ujibu wa 'in ansabu akhlasalahu ukhtisalahu. Wajah Rasulullah SAW al-hajjaj orang yang berhaji wal 'umar orang yang berumrah itu di sini wafadallah insa'atu wafadallah Abdullah dah tamunya Allah dah Abdullah insa'atu jika mereka meminta untuk saya akan diberikan. Jadi orang berhaji orang yang umrah itu adalah tamunya Allah. Jangan tamu Allah ya. Apabila mereka meminta untuk saya mereka diberi minta, makanya banyak-banyak berdoa di sana. Ada tuh tempat mustajab doa di situ kan. Di antaranya Raudhah ya kan. Oh, kan biasa mungkin jadi kata Allah ya kan benar. Di antaranya itu ya kan. Baik doa ujibu, dan jika mereka berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ansabu, dan jika mereka apapun kita itu bersedekah, memberikan nafkah di sana ada orang fakir miskin katakan dari miliknya lah. Falahu niscaya akan digantikan bagi mereka. Karena makanya ini kabul bila di sana. Makanya yang macam-macam yang tadi tadi. Bila kita macam-macam di sana kabul juga ya kan pas karena dia sholat. Nah, jadi kalau orang yang berdoa di sana pasti dikabulkan Allah. Orang yang meminta di sana kepada Allah pasti akan diberi oleh Allah. Dan orang yang bersedekah di sana pasti akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kelebihannya, keutamaan orang yang berhaji itu umrah tadi. Kemudian meminta dari Muhammad wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan berkah majelis kita pada malam hari Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa guru-guru kita, dan juga dosa jiran tetangga kita. Mudah-mudahan dan berkah majelis kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia, terutama dari hajat akhirah, dan hajat wa kullu man yasalla shalihan al-fatihah wa iya dalam barian sahih amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyina wa alimna ma yarzuquna wa zidna ilman wa zidna ilman. Allahumma inna muslimat wa ya'alim sirra wa khasiyat wa ila subhanahu wa ta'ala wa sallim wa sallim ala المقربين. اللهم زينا بحكمه واكرمنا بتقوى وجبنا بالعافيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.